Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, kali ini kita bertemu lagi di kesempatan kali ini di sesi mata kuliah Psikologi Industri dengan materi yang baru. Jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai rekrutmen dan seleksi, maka minggu ini kita akan belajar mengenai em, job performance dan performance appraisal atau evaluasi kinerja atau penilaian kinerja. Nah, uh, sebelumnya di materi analisis jabatan teman-teman sudah mengenal yang disebut dengan job evaluation. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa job evaluation dan performance evaluation itu adalah hal yang berbeda. Silakan teman-teman lihat lagi materi untuk analisis jabatan, apa itu evaluasi jabatan. Berbeda ya antara evaluasi jabatan dan evaluasi kinerja. Kalau evaluasi jabatan itu adalah pembobotan untuk berbagai jabatan sebagai dasar pertimbangan dari kompensasi dan gaji di suatu jabatan. Evaluasi kinerja ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan seberapa baik kinerja seorang karyawan pada jabatannya. Nah, evaluasi kinerja karyawan ini merupakan fungsi personal yang penting dan signifikan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, kenapa sih evaluasi kinerja karyawan ini dianggap penting? Karena pengukuran kinerja karyawan ini berperan sebagai kriteria untuk menentukan apakah proses screening dan seleksi yang dilakukan telah berjalan efektif. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa seleksi karyawan itu berfungsi untuk memprediksi kinerja dari seorang individu, kinerja dari aplikan, apakah seseorang tersebut memiliki potensi untuk memberikan atau menunjukkan kinerja yang baik ketika dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, evaluasi kinerja ini menjadi salah satu media atau metode untuk mengetahui apakah prediktor-prediktor yang digunakan pada saat seleksi itu telah efektif untuk memprediksi kinerja dari karyawan. Kalau ternyata kinerja karyawan tersebut baik, berarti prediktornya telah berjalan baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata kinerja karyawan buruk, berarti prediktor yang digunakan mungkin saja memang tidak efektif gitu digunakan untuk memprediksi perilaku atau kinerja karyawan, sehingga perlu dilakukan perombakan atau perubahan terhadap prediktor-prediktor yang digunakan pada saat seleksi. Nah, kemudian penilaian kinerja ini juga berguna untuk menentukan program pelatihan bagi karyawan dan berperan sebagai dasar untuk mengevaluasi desain kerja dan berbagai program organisasi. Jadi kinerja karyawan, tingkat kinerja karyawan itu mencerminkan atau memperlihatkan area-area apa saja yang perlu dikembangkan dari seorang atau sekelompok karyawan gitu. Jadi jika ternyata memang diketahui ternyata kebanyakan karyawan itu memiliki kekurangan dalam keterampilan tertentu, maka mungkin perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan pelatihan secara klasikal gitu kepada semua karyawan untuk meningkatkan keterampilan di area atau bidang tertentu. Uh, Begitu juga ketika ternyata defisiensi terhadap suatu keterampilan itu hanya ditemukan pada individu tertentu, maka mungkin karyawan akan mempertimbangkan training secara individu. Nah, dalam setting perusahaan, pengukuran kualitas kinerja biasanya dilakukan dalam bentuk performance appraisal atau penilaian kinerja resmi yang mengukur performa tenaga kerja dengan cara membandingkannya dengan kriteria terstandar.
Jadi kriteria penilaian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja karyawan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di set atau yang ditetapkan pada bidang-bidang atau area tertentu. Nah, dalam dunia PIO atau psikologi industri dan organisasi, pengukuran performa jabatan biasanya merujuk pada kriteria performa, yaitu ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan sukses tidaknya seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kriteria-kriteria tadi, kriteria-kriteria terstandar yang sudah ditentukan itu adalah untuk melihat apakah seseorang karyawan itu sudah memenuhi standar-standar yang ditentukan untuk menentukan bahwa seseorang itu telah sukses melakukan pekerjaannya gitu. Jadi kriteria-kriteria itu memang sudah dipikirkan dan ditentukan dengan proses yang panjang dan matang untuk bisa melihat apakah seseorang itu, eh, apakah karyawan yang dinilai itu telah memenuhi standar kesuksesan dari yang diinginkan oleh organisasi. Nah, sebelum melakukan proses atau aktivitas penilaian kinerja, maka penting bagi perusahaan untuk menentukan fungsi atau tujuan dari penilaian kinerja yang dilakukan gitu. Karena uh, tujuan tersebut akan menentukan metode seperti apakah yang cocok untuk melakukan penilaian pekerjaan. Misalnya kalau penilaian pekerjaan ini dilakukan untuk tujuan memberikan feedback gitu, feedback secara oral atau verbal kepada karyawan, maka akan lebih cocok digunakan penilaian yang bentuknya deskriptif gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata penilaian kinerja ini memang dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti promosi jabatan atau kenaikan gaji, maka akan lebih baik menggunakan uh, penilaian-penilaian yang bersifat angka atau yang bisa dikuantifikasi gitu, sehingga lebih objektif untuk memberikan keputusan mengenai promosi jabatan atau kenaikan gaji. Nah, fungsi pertama atau tujuan pertama dari dilakukannya penilaian kinerja adalah membantu pemberian feedback. Nah, melalui evaluasi performa atau kinerja, baik perusahaan maupun karyawan akan mendapatkan informasi mengenai kualitas kinerja serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Nah, sehingga melalui informasi tersebut, perusahaan atau atasan dapat memberikan masukan maupun kritik mengenai aspek-aspek apa saja yang harus ditingkatkan oleh seorang karyawan. Nah, ini akan sangat berguna ketika akan berguna bagi supervisor atau atasan untuk memberikan feedback atau umpan balik secara langsung kepada karyawan, memberikan saran-saran tertentu untuk meningkatkan performa karyawan atau memberikan kritik terkait dengan kekurangan-kekurangan atau kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Nah, selain untuk pemberian umpan balik, informasi ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pelatihan yang dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk membantu meningkatkan maupun mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, melalui evaluasi performa ini, perusahaan akan bisa mendapatkan informasi mengenai baik kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh karyawan. Nah, melalui informasi kekurangan itu, maka dapat diidentifikasi area-area yang butuh untuk dilakukan pengembangan atau pelatihan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja karyawan. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menentukan kenaikan gaji. Nah, salah satu faktor yang dapat digunakan perusahaan dalam menentukan tingkat imbalan adalah tingkat performa karyawan. Dengan mengetahui perbandingan tingkat performa karyawan pada posisi yang sama akan membantu perusahaan untuk menentukan tingkat imbalan yang adil pada masing-masing karyawan. Nah, maksudnya
Perbandingan tingkat performa karyawan pada posisi yang sama itu artinya karyawan-karyawan pada posisi-posisi yang sama itu dilihat tingkat performanya agar perusahaan itu bisa menentukan imbalan yang sesuai bagi setiap individu walaupun mereka pada jabatan yang sama. Karena penentuan tingkat imbalan yang adil itu penting bagi perusahaan agar karyawan merasa dihargai atas pekerjaan yang telah dilakukan gitu. Dan otomatis hal ini penghargaan yang diberikan oleh perusahaan melalui imbalan yang adil ini akan membantu karyawan untuk engage dengan pekerjaannya lebih bersemangat gitu karena mereka mereka yang merasa performanya baik kemudian mereka diberikan imbalan yang sesuai ini tentu um, akan menyadari bahwa performa yang dengan performa yang baik mereka akan dihargai sehingga mereka merasa diberikan reward dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mempertahankan performanya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat keputusan promosi. Nah, alasan lain yang membuat evaluasi performa kerja menjadi penting adalah perannya sebagai penentu karyawan manakah yang berhak untuk mendapatkan promosi jabatan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan uh, penilaian kinerja ini sebagai dasar keputusan promosi adalah bahwa seringkali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan eh, pada jabatan yang lebih tinggi itu kadang berbeda dengan jabatan yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Nah, misalkan katakan saja suatu perusahaan itu ingin melakukan promosi jabatan dari jabatan sales ke sales manager. Nah, perlu diketahui bahwa uh, penilaian kinerja yang baik pada jabatan sales itu belum tentu dapat memprediksi kinerja atau performa yang baik pada posisi sales manager. Misalnya, kalau sales manager itu membutuhkan kemampuan yang baik dalam hal komunikasi persuasif, kemudian dalam hal kepribadian kepercayaan diri, kemudian kemudian keterampilan dalam bekerja sama. Nah, pada uh, jabatan sales manager mungkin tidak hanya diperlukan keterampilan-keterampilan itu, tapi juga keterampilan seperti mengarahkan orang lain, mempengaruhi orang lain, kemudian mengkoordinasi orang lain yang tentu saja kompetensi-kompetensi ini tidak bisa diperlihatkan oleh kompetensi-kompetensi yang ada pada jabatan sales. Oleh karena itu, ketika perusahaan ingin menggunakan hasil evaluasi performa sebagai dasar untuk membuat keputusan promosi, perusahaan harus memastikan bahwa evaluasi yang digunakan dapat mengukur dimensi kompetensi yang sesuai dengan posisi baru yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, fungsi evaluasi performa dalam membuat keputusan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, biasanya setelah dilakukan evaluasi performa, perusahaan itu akan melakukan intervensi-intervensi tertentu untuk meningkatkan area-area yang kurang um, dari karyawan-karyawan tertentu. Nah, tapi kadang intervensi berupa pemberian umpan balik, pelatihan, coaching, kemudian konseling itu kadang tidak mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan atau mengatasi masalah yang ada. Nah, ketika intervensi-intervensi ini tidak dapat digunakan atau tidak mampu untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut, maka
perusahaan itu mungkin akan melakukan pengambilan keputusan untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa karyawan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi dari penilaian kinerja untuk membantu pelaksanaan penelitian terkait tenaga kerja. Nah, untuk memastikan bahwa instrumen atau metode asesmen yang digunakan dalam proses seleksi telah efektif seperti yang telah dijelaskan tadi ya, perusahaan tentu perlu untuk melakukan validasi terhadap metode-metode atau prediktor yang digunakan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat bagaimana korelasi antara skor hasil seleksi dengan nilai hasil evaluasi performa karyawan. Nah, hal ini juga perlu dilakukan untuk melihat efektivitas dari pelatihan yang diberikan untuk karyawan gitu. Jadi, untuk melihat apakah pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan itu berefek terhadap kinerja karyawan, maka juga bisa dilihat melalui penilaian kinerja ini.